Aduh, aku tuh bingung banget nih ya, Dok, ya. Jadi bayiku itu dia nggak mau nyusu lagi sama aku tuh udah kayak 3 atau 5 harian gitu. Terus tiba-tiba aja gitu loh, Dok. Tapi emang sebenarnya kalau aku ingat-ingat lagi, aku baru ganti parfum sih. Tapi emang efek ya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya akan bahas nih, kenapa bayi bisa mogok menyusu atau yang biasa disebut dengan nursing stress. Dan terus apa sih yang bisa kita lakuin? Jadi istilah mogok menyusu atau nursing stress adalah keadaan di mana bayi tiba-tiba menolak untuk menyusu ke payudara ibunya, dan biasanya ini tidak berlangsung lama, teman-teman. Nah, beberapa faktor penyebabnya adalah bisa karena bayinya sakit, bisa juga karena bingung puting, atau untuk bayi-bayi yang sudah mendapatkan MPASI atau SUFOR, biasanya mungkin bayinya sudah kenyang karena jeda antara jadwal makannya itu terlalu pendek. Atau bisa juga karena bayinya tumbuh gigi. Atau misalnya untuk bayi yang tiba-tiba situasinya berubah, jadi misalnya ibunya tiba-tiba kerja gitu, jadi bayi merasa kayak trauma atau sedih karena ditinggal. Atau ya memang karena bayinya lagi nggak tertarik aja untuk menyusu. Nah, dari faktor ibunya itu juga bisa berbagai macam nih penyebabnya. Misalnya saat ibu kecapean, itu bisa menyebabkan juga produksi ASI ibu turun dan bayi merasa nggak nyaman nih dengan kondisi ini. Atau saat ibu stres, di mana hormon oksitosin ibu atau hormon cinta yang mempengaruhi ASI ini juga dapat menyebabkan bayi merasa tidak nyaman nih di saat situasi kalau ibunya stres. Atau mungkin ibu sedang fase menstruasi atau sakit, atau bahkan ibu yang ganti parfum, ganti sabun mandi baru atau lotion baru. Nah, ini tuh bayi tuh ada beberapa yang sensitif banget dengan perubahan wangi di tubuh ibu. Terus apa sih yang bisa kita lakuin? Nah, jadi teman-teman bisa melakukan yang pertama kali adalah skin to skin. Skin to skinnya itu dengan cara membuka pakaian bayi bagian atas dan juga pakaian ibu bagian atas, dan nanti ibu dan bayi ini berdekapan ya. Jadi si bayi itu hanya memakai pampers saja, teman-teman. Dan ibu dan bayi terus berdekapan selama sepanjang hari, kalau bisa sih sebanyak mungkin, sampai bayi mau menyusu lagi ke payudara ibunya. Dan biasanya ini boleh nih, misalnya teman-teman lepaskan dekapannya kalau teman-teman mau pergi ke kamar mandi atau misalnya sholat gitu. Jadi kalau bisa skin to skin diperbanyak. Yang kedua, untuk bayi-bayi yang menolak menyusu mungkin karena juga bingung puting atau misalnya ditinggal ibunya untuk bekerja, teman-teman bisa nih untuk mengganti dot dengan media lain. Saya udah pernah bikin videonya di sini, jadi teman-teman bisa lihat untuk cara penggunaannya. Dan ini bisa menurunkan risiko bingung puting juga, yang bisa menyebabkan bayi untuk menolak menyusu. Yang ketiga, dari pelatihan yang saya ikuti, itu dianjurkan untuk beberapa ibu sebetulnya ada yang berhasil mencoba cara ini, yaitu dengan menyusui bayi saat sedang mandi, teman-teman. Nah, katanya sih saat mandi ini akan terjadi perlekatan yang lebih baik. Terus yang keempat, teman-teman juga bisa menyusui bayi saat dia sudah mulai mengantuk atau setengah mau tidur. Nah, di saat ini biasanya perlekatan payudaranya lebih gampang nih dilakukan karena bayinya sudah bisa langsung ditawarkan payudaranya tanpa menolak lagi. Yang kelima, teman-teman bisa nih coba untuk menyusui dengan situasi yang tidak stres. Jadi bisa dengan cahayanya diredupkan, dibuat
musik yang tenang, atau mungkin teman-teman bisa sambil bernyanyi ke bayinya, terus juga bisa senyapkan gitu keadaan sekitar. Mungkin kalau dia rumahnya lagi berisik, tolong dulu dong nggak berisik, aku mau nyusuin bayi, seperti itu. Nah teman-teman, itu adalah beberapa tips yang bisa teman-teman coba. Kalau merasa tips ini bermanfaat, boleh ya di-share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.